Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Dan jangan lupa 3M-nya. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Untuk pertemuan hari ini, jangan lupa mengisi absensi kehadirannya di Google Form yang sudah Ibu kirim pada Google Classroom. Sebelum dilaksanakannya pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar juga dapat diartikan sebagai hukum dasar yang tertulis dan sumber tertib hukum tertinggi dalam negara Indonesia. Arti penting Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama, mengatur norma-norma di Indonesia. Selanjutnya, melahirkan warga negara yang mampu membangun negara Indonesia agar menjadi negara yang hebat dan kuat. Selanjutnya, mengatur proses pemerintahan hukum di Indonesia, menjadikan bangsa Indonesia sejahtera, adil, dan makmur. Undang-Undang Dasar dalam pembentukannya memiliki beberapa nilai yang terkandung, di antaranya bernilai normatif, bernilai nominal, dan bernilai semantik. Bernilai normatif adalah suatu undang-undang dasar yang resmi diterima oleh bangsa. Dan bagi mereka, Undang-Undang Dasar tidak hanya berlaku bagi hukum legal, melainkan juga berlaku dalam masyarakat secara nyata. Selanjutnya, bernilai nominal adalah Undang-Undang Dasar sesuai dengan hukum yang berlaku, namun tidak sempurna. Ketidaksempurnaan yang dimaksud ialah seluruh pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar tidak berlaku di seluruh wilayah negara tersebut. Dan yang terakhir, bernilai semantik adalah undang-undang dasar yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa. Dalam kekuasaannya, penguasa menggunakan undang-undang dasar sebagai sarana untuk melaksanakan sistem kekuasaan politiknya. Sebagai konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 1945 juga berisi masalah-masalah pokok sebagaimana yang terkandung di dalam konstitusi. Antara lain, yang pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. Yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fungsional. Yang terakhir yaitu prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, rumusan Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya menggunakan rumusan hasil sidang BPUPKI yang sudah mengalami perubahan dan penyempurnaan dan ditetapkan pada sidang PPKI. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pembukaan terdiri dari 4 alinea. Yang kedua, batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Dan yang ketiga ada penjelasan. Dampak jika tidak ada Undang-Undang Dasar tahun 1945 bagi warga negara serta bangsa dan negara. Yang pertama, warga negara Indonesia tidak akan mempunyai aturan dalam hidup. Yang kedua, negara Indonesia akan sangat mudah dijajah oleh bangsa lain. Yang ketiga, akan terjadi perselisihan dan permasalahan-permasalahan sesama warga negara Indonesia. Keempat, negara tidak lagi memiliki arah dan tujuan yang jelas. Kelima, terjadinya perpecahan, kekacauan, dan berbagai macam kerusuhan. Keenam, banyak terjadinya penyimpangan kekuasaan. Hak asasi manusia tidak lagi dijunjung tinggi. 8. Keamanan warga negara Indonesia tidak lagi terjamin. Dan yang terakhir, hukum tidak lagi memiliki arti.
Terima kasih untuk pertemuan hari ini, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.